ternyata ada jebakan di mana yang namanya pujian. Pujian itu kalau di sosial media awalnya bikin aku seneng, tapi kok temenan yo. Kok lama-lama kok aku rasa ini wong iki mek gudo ya. Ini untuk yang ngerasa ya, yang ngerasa kontribusinya gede, gajinya kecil. Ngerasa kontribusinya lebih gede banget daripada gajinya. Dan itu cuma perasaan ya. Ya benar. Itu aku selalu ngomong ya gini aja logikanya. Kalau misalnya kamu ngerasa paling kontribusi di sini, anggap aja kamu misalnya nggak ada di sini, hal ini masih bisa berjalan nggak? Oke. Kalau masih bisa jalan, berarti masuk. Berarti kita bisa tanpa kamu. Masuk. Oke ya. Ngerasa gajinya kegedean. Ngerasa gaji kegedean, kontribusinya dikit sampai pengen resign. Misalnya gak karena aku mungkin gak bisa kayak ngono ya. Terus yang dibantu lek sing mbok kancani duduk aku, sing mbok bantu duduk aku durung tentu iso berhasil loh. Tetap ada jawabannya. Iya. Kapan iki mari? Nanti suwe lho. Ojo apa rabi. Ojo wis suwe lho. Kator kan ya, Bro. Tipsimu lho marekno. Ojo. Selamat datang di Podcast Exit. Kembali lagi di Podcast Exit. Masa lalu milik kita. Bersama saya Firza Malaza dan saya Bian Briliante. Selamat datang di episode hari Jumat teman-teman. Ultras Buntu dimanapun berada. Sedikit informasi bahwasanya mungkin per bulan Desember ini kita uploadnya hanya 4 ya. Ya, teman-teman yang mendengarkan episode ini gitu, jangan bertanya-tanya nanti misalnya, loh kok Senin gak upload mas? Atau bahkan loh kok Jumat gak upload mas? Karena kita bisa upload cuma seminggu sekali. Dan kita pastikan di hari Jumat ya. Ya. Jadi hari Jumat kok iso ono episode 2, episode 2 tamu gitu-gitulah. Oke. Jadi mohon maaf teman-teman karena kedepannya aku harus melakukan konten hijet 1000 yang ikut camping menghabiskan waktu, dan Bian juga ono podcast sampai Hasan Askari ya kan. Betul. Tentang training SDM ya. Ya, tentang consulting SDM. SDM. Ruang syutingnya di sebelah. Iya, sebelah. Tapi kita nggak kemana-mana teman-teman. Jadi jangan sedih, Podcast Exit lebih sedikit. Cuman nanti ketambahan liane. Nek traveling atau sumpek-sumpek bisa ndelok kontenku Hijet 1000. Kita memberikan banyak opsi untuk pendengar ya kan. Benar. Untuk teman-teman yang kerjanya sekarang karyawan atau punya bisnis, pingin seperti apa sistem model bisnisnya. Nanti ono ACE. Ada ACE nanti. Oke, semoga keputusan kita disambut hati yang gembira gitu karena mohon maaf. Tapi untuk episode kali ini, ini kita kedatangan orang keren Surabaya nih. Wih, salah satu orang keren. Warga Surabaya nggak ada yang nggak tahu dia mas. Nggak ada yang nggak tahu dia. Ebes gue Ru iki ya. Ngeri. Karena dia basic, kita ceritain basic ya. Dia ini capoeira deh. Bukan, anak dari Cak Ji. Wow. Tapi yang Jirolu tapi. Bakso Mas Roy terbaik. Bener kan Roy? Terbaik. Bakso Mas Roy terbaik. Fakta itu. Alhamdulillah. Bakso terbaik dunia. Menurutku. Menurutku kan ya. Klaim. Iki lak sing dipotong ya, engko dadi clickbait-nya kan ini nanti. Cek rame. Cek rame viewsnya oke. Tapi ibuku tuh cinta mati ambek bakso Mas Roy. Roy nek nyeluk. Roy. Ale nang bakso Roy ku lho. Tak gocekno kadang gitu. Wong Sumenep ta mesmu itu. Pemedion. Roy. Apa kabar? Royhan. Alhamdulillah. Sehat Mas, sehat ya. Sehat Pol. Bakso lancar. Alhamdulillah. Berapa iki saiki Roy? Berapa cabang Roy? 3. Mer Aloha Duku Kupang. Oh. Salah. Mer Duku Kupang Aloha. Itu berdasarkan berdiri. Berdasarkan berdiri. Harus urut. Oke. Lek cabang 3 juragan ngene wis layak bojo loro gak sih? Layak tapi kan gak mau aku. Karena soalnya baru tuane 6. Pusing ya. Pusing, kakek salaman nek Rio. Tapi emang Roy ini iki langsung nyambung iki ya nang pertanyaanmu mau menarik juga nih. Sing kudune bojo tapi secara personal branding konan sosmed dan lain-lain jarang wedokan Roy. Atau sebenarnya kon tuh sesama jenis juga atau apa?
Lah kan perlu pertanyaan. Aku gak kaget tapi guyonane Firza yo. Kalah Sama, biasa. Jadi bahkan Mas ya, bahkan sampai nang timku iku aku gak pernah ngerekrut wedok loh. Oh iya ya. Aku ngerekrut dhewe gak pernah sama sekali. Mafia gedang era Gak biyen lanang ono, kabeh. gak ono sing ngerekrut wedok ya bojoku. Oh. Melok bojoku. Oke. Kayak contoh saiki kameramen bojoku wedok. Oke. Admin bojoku wedok. Jadi aku dhewe teko awal mafia gedang gak pernah. Kenapa tuh, Roy? Ada apa? Sebenarnya ada prinsip apa di sana kok sampai? Karena apa ya Mas? Aku kadang lek ngamukan iku lek ngamuk ya, bukan ngamukan ya. Aku lek ngamuk iku aku pengen los. Oke. Dan- Paham. Dan kadang aku iku sengaja kalau arek terus mari ngono terlalu keras, ya kita harus hajar kita harus sentil sedikit lah psikologinya. Anak butuh dikerasi. Ya, Oke. yang butuh dikerasi Bebal ngono. dan aku itu seneng banget untuk gimana caranya mereka itu sadar dengan omonganku. Oke. Kadang kudu tak kerawuk atine lewat omonganku. Oke. Dan aku mau ngelakukan iku nang wong wedok. Karena aku objektif Mas. Jadi aku wis gak peduli, sorry itu sih ya, gak peduli kon niku jabatanmu apa. Gak peduli kon niku ono hubungan keluarga atau enggak. Umurmu piro gak peduli. Jadi basicnya itu adalah bener dan salah. Ya, benar. Basicnya bener dan salah. Dan aku gak iso terus marono lek misale arek wedok terus marono kita ngelingno halus-halus. Gak iso kok wedi terus marono diulang-ulangi. Oh, awakmu ro kapasitasmu akhirnya menjembatani Yes. itu ya ben Yes. nggak sampai itu. Yes, terus yang kedua yo wedi ndek bojo loro ae jare. Gak. Bisa ay. Guyon mah yo. Bisa ay. Guyon mah. Seneng aku ngene iki. Guyon mah, Bener guyon. gini. Tapi di sisi lain ya sebagai laki-laki Roy memang kan Siap. Tak kancani rokokan ya, Roy. Kok rokokan Mas, Mas. Aku iya. iki aku gak sok maju san iki. Apa? Ketatap mic. Ngene-ngene Wah, lho. lagi Kita begini bebas. Jaja. Kayak pilot kon niku. Iya. Lek pilot gak iso ngene. Bi, kon niku kebacut njaluk rokoke bakul bakso. Kan rokok, gak rokok. Oh iya. Aku sini gak rokok. Dijaluk ya, jaluk duwe akar iki jaluk ya. Aduh. Di sisi lain Roy, Bensinnya turbo Siap. kok. aku mau kan aku juga bertanya, kita kan sesama laki-laki. Iya loh, Kadang ada apa jenenge? Sebuah pembuktian dalam perjalanan tuh mungkin kayak aku personal branding. Ketakutan keluargaku bahwa iso enggak aku urip nang dunia seni gitu kan. Pada akhirnya kan semua berujung ke finansial. Gimana finansialmu aman enggak? Nah, Roy kan insya Allah nih aman banget ya kan. Ya alhamdulillah lah. Nah, Untuk saat ini. bagaimana kamu menempatkan posisi istrimu, Roy? Maksudnya posisi istriku ya apa sih Mas? Nah, Kok posisi nyambung nang bojoku ya apa sih? enggak, iki kan pengen membedah aku. Kalau jok pikir elek sih. Ya enggak. Iki bagaimana dirimu mengayomi istrimu, melihat istrimu tetap sama kah seperti Roy sing miskin? Nek tetap sama, kon ketemu bojomu kapan? Kok sampai segitunya gitu loh. Enggak sih, aku tetap sama enggak. Tetap sama enggak ya? Enggak, aku menyesuaikan Mas. Jadi ya iku mau karena aku gak iso Mas. Kayak saiki ya, aku sering masalah pekerjaan dan lain-lain. Itu aku gak iso terus malu tak bedakno ambek liyane gak iso. Bahkan nang bojoku. Oh, sekeras itu sih. Aku keras untuk masalah pekerjaan ya. Iya. Karena aku ada prinsip ya lebih baik kita berdarah-darah ini di medan latihan Oke. daripada kita malu nanti di medan pertempuran kan. TikTok iki. TikTok masuk TikTok iki. masuk nih. Ya Kak, maksudnya gini, kayak rilis lagu ya, bojo kan rilis lagu. Maksudnya ya aku pressing gitu loh. Aku pressing. Dan itu mungkin sifatku itu sudah berbeda dengan yang dulu. Lek dulu waktu aku finansialku durung kayak gini. Iya. Aku rodok ngerem Mas. Oke. Soalnya aku ditinggal Jan. Oh iya. Karena jadi dari duit ditinggal, aku durung iso nukokno apa-apa, durung iso nyenengno. Oke. Jadi realistisnya seperti itu. Oh. Jadi kalau ada yang ngomong uang merubah kayak bicaramu, nada bicaramu,
Mungkin itu tak rasakan, tapi dalam sisi yang lebih positif ya. Iya. Bukan sisi negatif, bukan Ya. kita itu arogan. Ini urusan pekerjaan. Ya. Tapi untuk urusan pribadi kita hubungan suami istri ya beda lagi kan harusnya. Oh, di sisi lain awakmu berarti ndelok bojomu nih, bojoku Ya. sing kudu tak sayang. Sisi lain talent. Sisi lain talent, Talent. partner. Aku gitu. produser, kamu talent, kamu harus profesional. Oh. Ini aku mau mengapresiasi istrinya. Siapa namanya Mbak? Siapa? Pusma Sakira. Pusma Sakira, korek Pak panggilannya. Iya. Mikir dialena sih, kayak nyedot. Pusma. Pusma Sakira. Pus itu nama ibunya, Puspita. Oke. Ma itu Matoha bapaknya. Jadi Pus. Ya kan? Iya, enggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Kenapa aku ketawa, maaf, Bro. Iya, maksudnya biar durasinya ben rada isi gitu Mas, ben gak kosong Mas. Aku enggak menertawakan itu tadi. Iya. Maksudnya lucu ya ternyata Lah, apa ada diceritakno? Roy baru memperkenalkan Ya. mertuanya, berarti sebangga iku deh Iya, ya, benar. memang. Apresiasi dulu untuk Mbak Pusma. Benar. Yang pertama Mbak, aku mau sing awal-awal guyon ya Mbak. Iya. Yo, engko jeloki Mas Roy iki. Emang guyon mah. Guyon mah. Nah. Gak iso mah. Yang kedua adalah aku apresiasi karena gak banyak loh perempuan sing iso nrimo iku. Iya. Karena pada waktu loh kerjaan. Tapi kon deloken kon lagi negur sapa iki kan ngono. Iya. Ada gitu-gitu Iya. nih. Ya luar biasanya itu istriku tahu hal itu. Karena aku juga membuktikan Mas ketika di luar pekerjaan. Ketika aku menjadi suami ya, dia tahu rasanya berbeda. Oh. Jadi kecuali ya kalau misalnya di semua hal itu terus aku pressing dia itu baru Iya sakno juga ya. kasihan. Tapi kalau aku dia udah jelas, aku profesional. Oke. Kalau misalnya di urusan pekerjaan ya tak pressing kamu. Tapi kalau suami istri ya berbeda lagi Koyok sistemnya. catur ya pressing ya. Iya, Iya, catur Mas. pamungkas ya. Iya. Baik ya. Iya. Raimu. Tapi Tak pikir catur segak Mas. tapi menjadi hal yang justru yang pertanyaan menarik adalah kudune lungguh ambek Pusma hari ini bagaimana untuk apa ya bersanding atau memilih pasangan hidup seorang pebisnis yang sekeras ini. Iya. Bang, Episode ini berikutnya. apa? Iya, episode berikutnya. Boleh, Oleh Kak Roy nek Boleh, ngundang boleh. bojomu? Oleh ya? Boleh. Karena kan pasti oke, kowe awakmu mengakui bahwa awakmu Iya. keras. Iya. Sedangkan impian perempuan di luar sana menikahi Diratukan. diratukan, Iya. dilukan, dilus-elus. Ya sebenarnya kan tujuannya goalsnya ketika ngomong diratukan kan di pekerjaan ya kita ngomong sorry to say kita mau rilis lagu lah ya, kita mau rilis lagu. Marahku ini kan tujuannya untuk dia jadi ratu ibaratnya kan. Oh. Untuk pekerjaan itu tadi. Iya. Ben kon Yes, total gitu. untuk jadi ratu ya sebenarnya bukan diratukan tapi bukan ratu kan ya lucu juga. Gitu. TikTok masuk. Benar, setuju. Nah, kalau hubungan suami istri di kamar dan lain-lain ya baru kita layani by porsi juga sebenarnya. Kamu tunjukkan lek ning kamar aku mafia gedang. Iki lho mafia gedang. Iya, sing tak maksud itu. Kita maksud. Jadi, Dia oncek dong. tapi aku mau ngelanjutin yang tadi. Jadi yang bikin aku salut ya tadi dia bisa menerima itu tadi. Benar. Jadi kadang kan masih ada hubungan kekerabatan kayak atau apapun itu di pekerjaan itu sulit. Dan aku juga mengalami bolak-balik. Mengganggu profesionalitas. Mengganggu, sangat mengganggu. Dan alhamdulillah istriku itu luar biasa. Istriku ketika tak pressing, ketika aku benar-benar gimana caranya ya, sebagai produser yang nuntut kamu talent harus bisa jualan ibaratnya. Dan dia tahu akan hal itu. Aku pernah ngomong di pekerjaan, kita ngomong pekerjaan ya, kamu nggak laku loh. Kalau kamu gini terus, kamu stuck gini terus, kamu bakal kalah. Mending kamu nggak tak pakai. Oke. Pernah aku kayak gitu. Keras itu ya. Ya kalau di pekerjaan, Iya. ya kayak gitu. Oke. Jadi visine Roy itu utamanya adalah mau bikin apa, timnya sop wae. Kon iku bagian saka tim ngono lho. Oke. Yes. Di rumah iya istri, tapi lek kon sebagai bagian dari tim ya kon nunut ambek manut ambek leader sapa ngono ya Yes. kira-kira. Yes. Dan yang penting basicnya objektivitas, Mas. Maksudnya jangan sampai kita itu Subjektif ya. subjektif. Terus jangan sampai kita karena power. Oke. Harus konteks, jangan power. Oke.
Karena ada tuh orang-orang yang menang-menang dari juragan terus habis itu menang, dia nggak mau. Aku itu sering loh Mas, aku itu sering kayak salahku apa Rek? Ke karyawan, ke tim-timku itu aku kayak gitu. Karena kalau nggak kayak gitu mereka nggak mau ngomong dan mereka harus wajib ngeritik aku. Oh, itu yang terjadi sampai hari ini? Iya. Man, iku sikap secure ya. Sikap secure iku lek basa Sumenep iku merasa aman. Iya. Orang kalau merasa aman iku gak apa-apa kritikan aku. Iya. Butuh perasaan siap sih. Ya ready, secure, ngerasa percaya diri. Yes. Nah, itu datang dari mana, Roy? Ya sebenarnya kemampuanmu untuk mengontrol dan secure iki gak bukan orang yang rapuh ngono lho. Iya. Ya aku ambil dari kontranya, Mas. Jadi ketika aku ngerasa kayak di sosial media ya. Kita ngomong di sosial media, ternyata ada jebakan di mana yang namanya pujian. Oke. Ngerti ya maksudnya? Oke, paham. Pujian itu kalau di sosial media awalnya bikin aku seneng. Tapi kok temenan yo. Kok lama-lama kok aku rasa ini wong iki mek gudo yo. Wong iki mancing yo. Oke. Wong iki jebak ya. Maksudnya ya apa ya? Pujian itu bikin kita itu lengah ternyata. Ternyata kayak misal nih, kita bikin konten sorry to say ya Mas ya, komedi dan lain-lain. Wong guyu kabeh. Wah, lucu. Akhirnya kita kelewatan. Ya. Ternyata jadi masalah. Itu kan berasal dari pujian. Kalau dari awal ada kritikan kita masih bisa kontrol tuh. Oh, iya. Makanya aku itu sangat-sangat mengutamakan yang namanya sorry to say, kritik ya, bukan menghina ya. Kritik. Lek menghina kan ibaratnya kon elek kon, itu kan menghina. Tapi lek mending kon niku kayak kelambi iki lho, kurang lah. Atus raup-raup ngono. Lha kan kritik membangun itu kritik. Tapi lek cuk belek itu menghina bedanya. Jadi dari aku ambil dari kontranya, di mana yang namanya pujian itu kelihatannya bagus tapi ternyata sangat-sangat berbahaya. Oke. Akhirnya makanya aku sangat-sangat gimana caranya dan aku melatih timku itu gimana caranya kamu harus berani kritik aku. Kalau kamu berani kritik aku, nanti critical thinkingmu terbangun. Terbangun. Aku nggak mau di sini ada yang namanya apa ya? Bukan demokrasi juga ya. Untuk keputusan-keputusan mereka tidak bisa menentukan. Oke, tetap Roy. Tetap nggak ada itu. Kita sebenarnya gini, aku sudah punya keputusan A, tapi aku coba ngelatih critical thinkingnya mereka. Siapa tahu ada salah satu kritikan mereka itu yang bagus gitu loh. Mengembangkan idemu di awal. Yes, benar. Oh. Jadi ngisi puzzle-puzzle yang kosong. Oke. Karena kalau nggih Mas bagus Mas, iya Mas, ya keceklong mereka gak bisa nulungi ya Mas. Iya benar. Berarti kan tetap kontrol dengan kelemahanmu dewe ya. Yes. Oke. Jadi bukan apa ya, bukan kita itu terus mari ngono berharap dikritik, gak enak juga dikritik sebenarnya. Dikritik gak enak juga. Cuman apa salahnya kalau di tim aja lah kita sementara internal sudah ada filter lah ibaratnya. Oke. Jadi sebelum keluar nanti kita sudah punya filter. Aman. Sudah dikritik, oh iki sing dilingno arek-arek wingi. Nah, tapi kan itu tidak bisa sing langsung ya Roy. Aku maca artikel iki langsung tak lakokno gak iso. Pasti kan itu by proses kan. Iya. Roy menemukan kelegaan hati untuk dikritik itu kan by proses. Yes, peristiwa-peristiwane apa itu? Kapan itu terjadi saat aku kudu dikritik nih, dan kasus apa mungkin ono kasus? Jadi aku dulu punya brand yang namanya Mafia Gedang. Ya. Ketika Mafia Gedang itu sudah mulai banyak yang tutup, sudah mulai diambang kebangkrutan kita ngomong ya. Semua orang itu bisa Mas, semangat. Oke. Bisa, semangat, sampean harus bisa. Ini bisa kok, masih bisa diperjuangkan. Aku yakin sampean bisa. Tapi ada satu-satunya orang yang ngomong ini, sudahlah, bisnis ngomong tentang data, bisnismu kamu harus akui bahwa bisnismu hancur. Bisnis itu gak bisa ngomong sekedar ngomong feeling, tapi ngomong tentang data. Oke. Jadi kau harus beranjak, ya, kau harus beranjak di sesuatu yang bisa menyelamatkan masa depanmu. Ya. Itu kritikan satu-satunya di momen itu. Komen. Bukan ada orang ngomong, gak bisa tidak sebutkan. Oke. Sampai tahu lah, misalnya, meskipun gak sebutkan. Ya. Jadi kalau kita ngomong tentang ketersinggungan, cakrik. Oh iya ya. Brand
brand sing tak gedekno soro-soro. Terus diomongno kamu harus akui bisnismu sudah hancur. Tapi ketika aku terus mari ngono mengikuti semua orang yang ngomong tentang bisa mas sampean pasti bisa, sampean hebat, sampean ini, aku tetap memperjuangkan. Bisa jadi Pak Sumasro ini juga nggak terlaksana. Oke. Jadi kadang kalau aku pernah ngutip ya dari Gus Baha itu luar biasa. Jadi kalau ada orang yang ngasih tahu bahwa di bajumu ada kalang jengking, harusnya kamu berterima kasih atau marah? Berterima kasih harusnya. Benar. Jadi kalau ada orang kritik untuk sesuatu, mengingatkan untuk sesuatu yang membahayakan kita harus berterima kasih harusnya. Meskipun itu kadang itu tersinggung kita. Iya benar. Aku sih mau menanyakan tersinggungnya mau taruh mana, karena kan itu menyakitkan banget tuh pasti, Roy. Kebetulan ya gini, ini nyambung lagi ke hal yang lain. Kebetulan yang ngomong ini secara level jauh di atasku, secara pembuktian jauh di atasku. Dia sudah menjalani, dia sudah pengalaman kan. Aku punya prinsip gini mas, selama ini orang ini nggak pernah lah ibaratin jerumusin aku. Bahkan ada beberapa membantu aku. Jadi aku percaya wis apapun yang dikatakan bener lah. Oke. Karena kadang ada gini mas, mohon maaf, ada nggak orang yang misalnya gini, kita ngomong logika ya. Misalnya ono wong ngomong nggak skincare iki lho, sampe lagi jerawatan. Oke, misal nggak skincare iki lho, nggak sabun iki, sabun muka iki. Oke. Tapi posisiku jerawat full, sampe bisa percaya nggak? Jadi penting nggak itu? Maksudnya pembuktian, penting. kredibilitas dan track record. Jadi orang ini track recordnya ibaratnya nang dalam emang aku lagi mulus gitu loh. Wajahku lagi mulus, ngilingno sampean kan boleh. Benar. Dan itu udah ada buktinya. Oke. Dan waktu itu kalau ngomong tersinggung tetap tersinggung. Iya pasti. Tapi ketika ngomong ditaruh mana, ya aku gak taruh mana-mana. Aku punya prinsip gini, sesuatu itu kalau makanan ya, kalau nggak enak pilihannya ada dua, kita muntahkan atau kita telan langsung. Kalau kita telan ya wis nggak usah dibahas dan lain-lain ibaratnya. Kalau kita mentahkan ya kita lawan. Nanti gak tak pendem nih. Nah aku tak telan langsung karena wis lah tak pakai. Oke. Tapi ada pelajaran dalam artian menerima kritik juga menimbang-nimbang ya. Let's say seperti apa porsi bicaranya, relevan gak ambek kondisi kita, dan siapa yang ngomong juga. Ya emang benar ketika ada yang ngomong jangan dengarkan siapa yang berbicara, tapi dengarkan apa yang dibicarakan. Cuman kadang gak bisa pak itu pak. Cuman realitanya gak kayak gitu. Iya, gak bisa. Realitanya gak kayak gitu ternyata. Iya, kita harus ngomong jujur bahwa itu gak realistis. Realitanya gak kayak gitu. Jadi tetap ada unsur atau ada faktor lain di mana orang itu bisa ngomong sesuatu yang keren. Satu entah mengalami, mempelajari, sudah ahli meskipun tidak ahli praktek tapi dia teorinya sangat ahli nih. Misalnya kita ngomong tentang pakar ekonomi atau apa itu kan kalau dia udah profesor ya kredibilitasnya udah jelas. Benar. Dia menguasai teorinya. Ini sering kali terjadi di kehidupan kita. Jadi kalimat yang sama diucapkan nama orang yang berbeda, ditangkap dan dilakoni ini beda. Iya. Misalnya kan tau gak ketemu ambek wong sing ngelakoni nasihat dari orang lain yang padahal iku nasihat kita. Loh aku lah yang ngomong ngono sih. Iya. Paham ya maksudnya? Iya. Dari aku pribadi, aku malah refleksi. Oh, koyo memang ada yang kurang saka aku. Oke. Gak usah aduh bojoku dhewe, Mas. Iya. Ada satu hal di pekerjaan tak kayak nasihat ngono kan. Terus dia curhat ambek koncone. Koncone lu dirungokno. Oke. Mungkin sebagai laki-laki tersinggung ya karena sebagai suami gitu. Tapi aku berpikir lagi, kenapa ya kok dia lebih mendengarkan koncone misalnya. Apa yang komunikasi apa yang lebih masuk, ataukah siapa yang berbicara itu penting jarine Mas. Ataukah aku dilihat sebagai orang yang kon gak ngerti aku.
omongane koncoku luwih relevan karena kita satu perusahaan. Mungkin kayak ngono Yes. Ana aspek ngono ya. Aspek-aspek itu penting. Iya. Jadi ya lek belajar dari Mas Roy, lek teman-teman di luaran sana merasa bahwa kok nasihatku gak dirungokno atau masukanku ono konco curhat. Iya. Ya kan gak dilakoni padahal sing liyane malah dilakoni ya. Iya. Mungkin ya itu kita yang harus refleksi ya. Yes. Ya, bukan salah yang enggak menerima ya. Oke. Iya. Asoy tapi perjalanan rumah tangga aku rasa gak pernah berkonflik. Enggak. Ya alhamdulillahnya di situ. Iya, Nikah umur piro Mas? Sorry. 24. 25. Oh, baru-baru ini ya berarti. Barusan 2023. Oke. Iku dia yang menemani kamu dari sejak Mafia Gedang ya? Di pertengahannya Mafia Gedang. Oh, dia ngerti prosesmu, Roy. Ngerti. Makanya maaf ya dalam artian balik ke yang kontribusi tadi. Bahkan sampai istri pun gak bisa ngeklaim bahwa kamu yang paling menemani. Oke. Oh ya asik nih pembahasan asik nih. Kadang kan sorry tak kasih konteks ya teman-teman. Kadang kan memang kita misal nih kita lagi di atas terus ada teman-teman lama kita sing iku biyen SMP ambek aku nih misalnya gitu-gitu. Aku sing ngeramut gitu-gitu. Apa logika dari situ, Roy? Ya kalau menurutku sederhana, kita punya dua sisi ya. Sisi yang pertama kita sisi yang menemani. Oke ya. Sisi yang menemani atau membantu lah ibaratnya. Ya sisi membantu dia bisa bilang misalnya Gak karena aku mungkin gak bisa kayak ngono ya. Terus yang ditemani, yang dibantu ya lek sing mbok kancani duduk aku, sing mbok bantu duduk aku tentu iso berhasil loh. Tetap ada jawabannya dua-duanya. TikTok masuk. Karena kita raja TikTok Surabaya ya. Lagi ngobrol sama raja TikTok Surabaya. Penguasa algoritma TikTok. Waduh. Iya, berarti dalam artian semua sudut pandang boleh berperspektif ya, boleh Aku tuh punya gini Mas, kalau aku ngadepin tim ya. Aku itu kalau nge-treatment ya, ngelayani tim itu harus punya dua sisi. Kadang itu ada tim yang mohon izin, tim itu yang ngerasa kontribusi gede. Dan ada juga tim yang ngerasa dia itu insecure. Terus habis itu dia resign karena ngerasa gajinya lebih gede daripada pekerjaannya. Oke. Jadi ini kan kita harus pakai dua narasi yang berbeda otomatis. Iya ya. Gak iso kita pakai satu narasi aja. Iya. Kalau untuk yang kontribusi lebih gede, aku selalu bilang bahwa gini aja, kita pakai logik ya. Ini untuk yang ngerasa ya, yang ngerasa kontribusinya gede, gajinya kecil. Ngerasa kontribusinya lebih gede banget daripada gajinya. Dan itu cuma perasaan ya. Iya benar. Kalau ngomong porsi kan ya subjektifnya mereka ya. Itu aku selalu ngomong ya gini aja. Logikanya kalau misalnya kamu ngerasa paling kontribusi di sini, anggap aja kamu misalnya nggak ada di sini, hal ini masih bisa berjalan nggak? Oke. Kalau masih bisa jalan, berarti masuk. Berarti kita bisa tanpa kamu. Masuk. Oke ya. Nah itu nggak bisa diterapkan untuk mereka yang lagi down mentalnya. Ngerasa gajinya kegedean. Ngerasa gaji kegedean, kontribusinya dikit, sampai pengen resign. Iya. Sampai aku gak sesuai Mas dikit sampai ono iki Mas. Iya. Percaya gak percaya ada. Nanti kayak narasi bodoh resign temenan tuh Roy. Yes. Makanya aku ngasih narasi malah ini ada yang berbeda ketika dia ngerasa gajinya lebih gede daripada aku selalu bilang gini. Aku itu gaji kamu bukan cuma pekerjaanmu ini. Ya, tapi ada riwayat masa lalu di mana kamu membantu nemenin aku. Itu yang tak kasih sebenarnya. Gajimu sekarang bahkan itu cuma dikit. Oke. Yang paling banyak itu adalah di mana riwayat kamu nemenin aku dan aku menghargai itu. Jadi dia biasa tahu bahwa oh ternyata bukan cuma karena kerjaku ya, tapi karena aku nemenin Mas Roy. Sampai aku digaji segini. Oke. Dan ini kalau diterapkan ke yang ngerasa kontribusi gede, wah malah gede ndak sih Mas? Gak cukup nggak helm akhirnya. Akhirnya nggak ikat kepala. Jadi nggak bisa cuman dengan satu ibaratnya satu dalil lah. Iya. Kalau satu dalil kita kebiak ya mati Pak. Selesai. Makanya kalau
aku menyebutnya itu manipulatif yang positif. Nggak tahu bahasa kerennya Machiavellism atau apa ya, nggak tahu. Tapi ibaratnya orang kalau lagi pengen rawan, Machiavellism. Jadi orang kalau lagi pengen rawon, ya kita kasih rawon. Kita harus tahu itu. Orang ibaratnya gini, ibaratnya kalau contoh realitanya ya, reward. Kita ngomong reward. Oke. Kalau ada timku yang HP-nya sudah 17 Pro Max, terus kita kasih reward 12 Pro Max, seneng nggak? Biasa ya. Tapi kalau kita kasih reward ZX25R gitu, seneng nggak? Iya. Nah, kalau misalnya ini ada timku yang sudah punya ZX10R, terus kita kasih ZX25R, seneng nggak? Belum tentu seneng. Iya. Ya meskipun secara realitanya dia wong gendeng-gendengan ya. Gendeng-gendengan ya gelem-gelem aja didol. Iya benar. Iya. Tapi kan secara psikologi kan nggak seperti itu. Mungkin dia lebih seneng dikasih Innova. Iya. Ojo Innova lah, Innova. Kedukuran lah. Avanza Veloz lah. Itu mungkin dia lebih seneng. Oke. Atau hal yang lain lah yang dia belum punya. Jadi gak bisa dibiak ya. Atau umroh, kita kasih umroh misalnya. Iya senang. Berarti dirimu mengakui bahwasanya bisnismu itu tidak tersistem dengan satu arah. Berarti kan sampai turun ke hal mikro. Yes. Hal kecil-kecil. Iya. Sik mbok kontrol. Itu capek banget loh Roy. Gak sih. Menurutmu enggak? Gak Mas, karena ya aku belajar dari mafia gedang ya. Mafia gedang itu kita punya kelemahan di struktural. Kita punya kelemahan di struktural sampai akhirnya aku turun. Dan ternyata ketika kita turun, kita gak bisa lihat semuanya. Ibaratnya kita sebagai pemain di lapangan gak seluas penonton di tribun. Oh iya benar. Atau pelatih lah di pinggir lapangan. Pandangannya pasti lebih luas daripada pemain yang ada di lapangan. Makanya pentingnya kita itu struktur. Kita tinggal nyuruh orang, dan bukan nyuruh ya, kita delegasikan ke orang untuk controlling. Bahkan kita buat sistem bahkan level yang bawah itu bisa lapor ke level yang lebih atas. Dalam artian gini, overlap bisa, tapi sifatnya laporan kegiatan ya, laporan kejadian. Laporan kejadian ya. Jadi ibaratnya spion-spionnya itu banyak. Jadi kita mainnya cuman spion-spion kayak gitu. Ini lebih ruwet ya, tapi ribet, tapi itu yang tak jalani. Dan kamu happy dengan itu? Happy, karena aku nggak perlu turun Mas. Turun tapi tanpa turun gitu. Tadi lebih bisa melihat secara kita scanningnya itu lebih oke gitu. Lebih gampang daripada kita itu terus kayak aku mafia gedang harus turun ngecek boot, ngecek apa. Ketika ngecek boot kita nggak fokus ke pengembangan. Kita ketika pengembangan gak fokus nang itu si B2C-nya bagaimana. Jadi struktural yang paling penting menurutku. Makanya aku awal-awal dodol bakso Mas Roy itu dihujat perkara bakul bakso ono manajer ono SPV ono. Dihujat awalnya. Awalnya dihujat bahkan mungkin itu Roy. Bahkan mungkin sampai saiki. Cuman kan gini. Ya mungkin kalau misalnya kita jualan cuman satu hari 30 pack, ya manajer-manajernya juga kayak terlalu buat apa juga ya. Jadi tapi kalau misalnya kita jualan, mohon maaf, kita jualan 3.000 porsi satu hari ya harus ada manage itu. Benar, harus di-manage. Harus ditata strateginya bagaimana biar operasional tetap aman. Dan itu membutuhkan struktural. Yang dimana kalau awakmu mengakui bahwa menjalani struktural itu ribet, tapi aku juga menangkap bahwasanya ketika gak ono awakmu itu tetap berjalan. Yes. Gitu. Yes, tapi aku tahu tetap. Detail tahu aku. Lebih detail malahan daripada aku turun. Iya, paham. Berarti waktu mafia gedang awakmu sampai turun ke bawah itu juga pelajaran bahwasanya kondisi nangisar gini-gini. Bayanganku dulu gitu. Tapi ternyata enggak.
Tapi ternyata ya itu tadi analoginya adalah ibarat kita itu jadi striker ya, kita lagi nyerang. Kita kan nggak tahu kiper ini lagi teman-teman striker musuh. Iya. Lek misalnya pelatih kan bisa tahu tuh seluruh lapangan bisa controlling. Jadi kita itu harus next level secara struktural. Yang dulu di Mafia Gedang aku itu selain aku itu pemilik klub ibaratnya, aku juga main. Itu kan susah mas. Kita scouting aja nggak bisa, nggak fokus kita, nggak sempet. Tapi kalau kita jadi minimal ngerangkap manajer lah, manajer klub, kita bisa masih bisa mikir scouting, masih bisa branding klub ini bagaimana. Tapi kalau jadi pemilik jadi pemain, ya nggak bisa. Nah, aku ada pertanyaan Mas Roy. Boleh ya? Boleh. Tapi tak disclaimer dulu ya buat teman-teman, karena kan kita kemarin baru dihujat tuh nang YouTube gara-gara podcaster berisik atau suka motong-motong. Iya kan? Ini Rek, semisal nih kayak Mas Roy di momen barusan ini, dia menjelaskan sesuatu A, terus pikirannya berkembang nang B. Nah, ini ada keterbukaan dari bintang tamu intinya. Nah, tugas kami memancing ke sana. Karena ketika bintang tamu iki tak jelaskan ya, ben kon gak goblok-goblok banget lho rek sing ngujat-ngujat iki ya. Gak iku soalnya penonton YouTube. Iya, penonton YouTube ya. Penonton Spotify iki aslinya upload di Spotify. Iki tak jelaskan ya, bukan untuk pendengar Spotify. Kalian aman, SDM-mu agak tinggi. Iki aku ngomong sing nang goblok-goblok. Ketika bintang tamu kita kasih pertanyaan A dan dia meresponnya cukup excited sampai pikirannya sendiri dari argumennya melahirkan B, tugas kita adalah memancing ke sana. Ben kita sepakat sampai di breakdown ngene bisa kebacot cok penonton YouTube. Kebacot cok karena ben kita dari bintang tamu juga mendapatkan kesepakatan boleh bahas iki nih secara nggak langsung seperti itu. Makanya kita harus potong, kita harus support. Ngono ya apa dan segala macam. Nah, butuh itu. Kenapa? Nek bintang tamu Mbok Jarno ijen ngobrol terus mati moro-moro. Bahas apa mau Mas yo? Loh kok iso moro-moro tembus kene Mas yo? Akhirnya bintang tamu ketok goblok. Itu yang podcast Exit enggak mau. Kenapa? Karena iki podcast jujur, cowok, ngono lho. Jadi kita harus membuat nyaman bintang tamu dengan cara dipotong-potong. Percaya deh kalau sepanjang video Exit gak ono bintang tamu sing walk out karena gak nyaman ngobrol ambek adewe, gak ono. Meskipun kita seberisik itu gak ono. Kayak ono sih kate mlebu ke siji. Siapa? Lali aku. Aku gak sing ngabing. Kok disensor ya? Iya. Oke. Itu ya pemahamannya ya. Jadi teman-teman sing gak duwe podcast atau apa tuh sok-sokan podcaster berisik, sampai nonton liyane deh daripada mangkel ambek kita loh ya. Nonton liyane. Karena kita nggak mau bikin orang mangkel. Cuk, gak golek viral, Cuk. Nek viral nang Pak Sumasro ya. Viral tuh. Tapi iso tuku nggak kon? Pertanyaannya ngono. Lanjut lagi. Gini Mas. Pertanyaan tadi. Karena ikan podcast ono psikologi nih siti ngono Mas. Siap. Gini. Sepanjang kami ngobrol sama orang, terus kita itu punya hobi untuk observasi. Observasi manusia, terus ngobrol, terus baca kartu gitu-gitulah ya. Nah, kami menemukan atau akulah ya, aku menemukan bahwa nggak semua orang itu berbakat untuk menjadi entrepreneur. Gitu. Sepakat. Orang dipaksa bekerja dan mencari uang di era seperti ini. Karena tanpa uang kan gak iso kerja, gak iso urip lah ya. Tapi opsi untuk mencari uang dan mencari makan kan akeh Mas ya. Paham ya? Ono sing entrepreneur, ono sing kerja, ono sing iki dan lain sebagainya. Nah, entrepreneur is not for everybody. Betul ya? Gitu. Nah, kenapa? Karena banyak yang harus dikuasai. Skill ya, kompleks ya kan. Tapi mental itu kan juga sih banyak. Kita ngomong teknis aja ya, tak potong sih sebenarnya. Tak tambahin lah ibaratnya. Kita ngomong teknisnya entrepreneur. Ibaratnya kalau orang berpikirnya cuma sekedar jualan, ya harusnya sales itu yang juara jadi. Ya, setuju. Kalau misalnya entrepreneur itu sekedar tentang keuangan, ya harusnya accounting atau finance itu yang juara. Kalau entrepreneur sekedar ngomong tentang legalitas dan lain-lain, ya orang-orang hukum itu yang juara. Benar. Jadi itu tak sepakati Mas. Jadi aku tuh sering banget ngomong sampai aku tuh tak jelaskan bahwa
nggak semua orang harus jadi pengusaha kok, Rek. Meskipun kamu nanti berpikir aku menghalang-halangi kalian jadi pengusaha. Jadi misalnya kalian bermimpi untuk jadi pengusaha, terus aku ngomong kok ini terkesan menghalang-halangi. Tapi ini realitanya. Dan plot twistnya adalah dari 100 orang yang memulai jadi pengusaha, yang berhasil cuma 1 dan itu yang diekspos. Ya, itu namanya survivorship bias. Yes. Bias. Jadi wah, aku pengen usaha ben kayak Mas Roy. Kon gak ngerti pedagang bakso yang tebal piro gitu ya. Itu kita harus paham pinter-pinter ngomong tentang realita. Makanya kayak aku terus habis itu kan ini aku nggak lagu, terus disuruh untuk aku ini banyak Mas ketika kemarin viral lagu Iku Wong Tuwa itu ya. Itu banyak yang ngechat nge-DM untuk diundang konser manggung dan lain-lain. Sadar diri kita, Bos. Suara kayak ini mencret gini kan ya kita ya apa ya? Ya aku produser. Mending udek tetelan aja. Yes, aku mungkin terbatas di produser karena produser itu tetap pengusaha. Prinsipnya pengusaha. Oke, ya. Iya kan kalau aku ngomongnya pengusaha. Kalau pebisnis karyawan pun bisa bisnis. Oke. Karena bisnis itu sistem. Oke. Kalau pengusaha itu gelar. Title. Sampai sama juga di film produser juga pengusahanya. Yes, pengusahanya adalah produser. Jadi aku produser aja lah. Nyanyi hobi. Maksudnya kalau untuk terus habis itu kita kejauhan di situ, aku sadar diri aja. Nggak semua orang harus jadi penyanyi. Aku sama juga. Dan nggak semua orang harus jadi pengusaha. Kembali ke tadi. Nah, pertanyaan Guru Mari mau. Boleh, silakan. Nah kan orang nggak kabeh bisa jadi pengusaha. Terus awakmu milih untuk jadi pengusaha. Iya. Terutama di sisi mental. Awakmu mulai buka Chrome atau Safari. Iku kan pengusaha tabnya banyak ya Mas ya. Tabnya akeh. Nggak cuman ngomong no skill, tapi awakmu kan juga punya depresi, kepikiran. Jancuk iki dijupukno saka duit endi, tambal sulam. Satu waktu yang bersamaan di satu jendela yang bersamaan kan lo kira-kira. Masalah dateng, isok bojo ngamuk, ya kan? Omset mudun, key person atau pemain kunci njaluk resign. Oh itu. Iya kan? Terus mari ngono dikomplain warga. Yes. Ya kan? Masalah limbah. Masalah rame. Masalah limbah. Disidak takji. Nah, terus urusan parkiran. Banyak lah kompleks. Urusan parkiran pengennya di digital gitu Mas. Kemungkinan ya. Kemungkinan. Terus, misalnya. Nah, untuk menghadapi ini kan gak instan ya Mas ya. Gitu. Aku pengen tahu proses berpikirmu dan proses noto mentalmu yang aku nggak pengen delok hasilnya, aku pengen delok proses sih. Ya apa itu Mas? Kejadian dan peristiwa apa yang membangun sehingga kudu tatak iki. Oke. Jadi ketika kita ngomong mental ya Mas, ini yang tak alami sendiri, yang tak alami dan tak analisa sendiri. Oke. Jadi aku itu punya anugerah ibaratnya kan kita itu semua dapat anugerah dari Tuhan ya. Benar. Kayak aku manis ya. Boleh. Jadi ada orang itu boleh kok kayak sampean. Kok sampean ngomong aku dianugerahi fisik yang ganteng. Enggak apa-apa kan fakta ibaratnya. Anugerah dari Tuhan yang harus kita syukuri. Benar. Dan aku itu mungkin mendapatkan anugerah di mana aku itu bisa menyelesaikan masalah. Problem solving. Yes. Jadi ketika kita lagi ada sebuah masalah, itu aku punya kemampuan untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi kalau ngomong tentang mental, aku itu kadang nggak sadar gitu loh bahwa aku kok iso ngelewati iki. Moro-moro wis iso. Aku dapat anugerah di situ. Untuk menyelesaikan masalah. Karena kan nggak semua orang mendapatkan anugerah itu. Beresi kan ya. Cara ibaratnya benang bulat golek pucuke gitu. Jadi aku itu bisa punya anugerah dari Tuhan itu. Alhamdulillahnya di situ. Dalam artian sampai aku nggak sadar bahwa aku ingin ada masalah gede ternyata harus kelewati. Asik. Jadi bukan aku nggak sadar tentang mental itu tadi. Iki jadi di satu sisi ada yang mau diterangkan Mas Roy ku, ya aku udah bakat.
Yes. Gitu kan? Iya, anugerah kalau aku ngomong. Ya, Ya, bakat, ya, bakat. anugerah dan lain sebagainya. Sing mungkin kon gak duwe, mungkin kon harus berlatih lebih keras untuk mencapai apa sing tak punya gitu ya. Iya bisa jadi, tapi aku lebih tepatnya kamu harus tahu anugerahmu di mana. Oh, Anugerah yang kamu dapatkan di mana? Ada orang yang mungkin jago bal-balan, tapi gak iso public speaking. Ya, banyak. Iya kan? Ya. Dalam artian ya kamu jangan sampai salah memahami potensi dirimu. Oke. Kadang-kadang ono wong mungkin ya, ono Iya. kejadian wong teko ning Mas Roy, aku tak metu. Tak buka deh. Ojo. Iya. Kono bakatmu gak ning kono. Iya. Dikira kita yang jahat dan Dikira kita menghalang-halangi menghalang-halangi impian Iya. seseorang. Iya. Padahal enggak. Ibaratnya ya, kayak contoh misalnya terus mohon maaf misalnya Persebaya gitu ya. Persebaya terus habis itu mau lawan Barcelona. Katakanlah. Ya kan kita tahu bola itu bundar. Iya. Tapi kan secara level sudah berbeda. Iya. Ya harus dihitung itunya. Iya benar. Jadi Pasti kalah lah. Kalau aku sebagai bonek ya tetap mendukung. Iya. Kecuali pas Barcelona teko rujak cinguran kabeh mencret. Nah, jadi dulu. kadang kita harus tahu level menghitung, pintar-pintar menghitung aja. Cerita sedikit. MS ku iku duwe Chinese food. Iya. Oke. Kokinya resign dan Iya. buka sendiri 2 petak di sebelahnya. Oke. Gak works, Mas. Siap. Karena memang ternyata orang yang ahli di satu bidang akan percaya diri untuk bisa melakukan sendiri. Betul kan? Oh. Anjir, Roy langsung mandek-mandek nih kayak Sabar, sering ya. alami. Iya. Karena kon masak enak, goreng enak, ambek ngelola stok itu 2 skill yang berbeda, ngono Iya, kan? bener. Kon masak enak, ngelola stok, ambek ngobrol ambek pelanggan ya kan? Benar. Ambek melakukan pencatatan, itu kan 3 hal yang berbeda. Sepakat. Nah, Sepakat. cuman gini Rek. Berarti ki ono solusi nih. Kan ono problem. Ono solusi tek aku. Misal, tapi ki aku akan melempar ke Roy ya. Iya. Gimana sikapmu Roy ya? Berarti benar tuh apa yang logika yang dikatakan Bian bahwa kita misalnya jadi orang kunci di satu perusahaan. Tapi aku gak iso dilawan loh kepercayaan diri yang tiba-tiba Iya. naik, Yes, ya kan? setuju. Cok aku ya iso cok ngene tok. Setuju. Heeh. Sales pun sama. Aku iso dodolan anggaplah sampean distributor kimia ngono. Iya. Buka dhewe pok kulak-kulak dhewe pok. Yes. Iku lah suara-suara kepala yang otomatis muncul sih, Mas. Manusiawi. Yes. Berarti harusnya secara attitude seperti ini. Misal aku karyawan nih Roy. Ya. Terus marono aku orang kepercayaan nih Roy Iya. lah. Heeh. Terus aku pingin resign karena pingin usaha dewe. Ya cok ngomong resign. Nang Roy, Mas Roy aku pengen Itu iki, Mas ada. Roy. Masuk akal, lebih Ono. masuk Loh, akal itu kan? ada. Tapi bener kan? Ada. Sebagai pengusaha Loh, kamu menerima yang aku itu. tadi bilang punya brand itu kan menyampaikan hal seperti itu. Oh, oke. Dan plusnya adalah satu, dia bisa bikin usaha sendiri. Impiannya untuk menjadi pengusaha dulu ya, bukan pengusaha yang berhasil ya. Impian pertama kan menjadi pengusaha. Ya. Bener. Urusan payo begak kan urusanku. Guria ya. Yang penting wis iso dipasang nang bio Instagram. Ya, owner apa Iya, gitu kan. itu kan impian pertamanya. Oke. Ya kita sudah oke, kita bantu. Terus habis itu yang kedua masih menjaga hubungan baik. Oke. Yang ketiga siapa tahu ada apa-apa kita masih bisa bantu cover. Oke. Dengan cara attitude yang seperti itu ya, dengan Oh. attitude yang samen maksud tadi. Iya, iya. Itu ada kayak contoh salah satu tak sebut ya, ada yang namanya Suro. Oh ya. Suro kan sekarang punya brand Royce parfum itu. Oh. Itu bukan punyamu Roy. Bukan, kita cuman bantu dikit lah. Oh, Invest bahkan? Ya invest dikit lah. Oke. sebagai bentuk respect-nya akhirnya dijenengi Royce Parfum. Yes. Oh. Meskipun itu sebenarnya Suro Boys. Oh. Tapi di member-member no, di sikat-sikat no, nah aku ya nggak apa-apa ya, anggap aja satu naungan gitu aja. Ya, Oke. Anggap aja ya ketika itu berhasil ya kita tak kayak pisan Royce musik kan. Oh. Tak kayak pisan Royce pisan. Oh, Oke, ya. gitu. Jadi kita tetap meskipun secara keuangan sudah lah kamu yang dapat di situ, Oke. tapi secara relasi hubungan baiknya itu tetap dapat. Dan kamu happy dengan hubungan-hubungan baik itu Roy? Oh Ya? happy mas. Karena duit wis aman disian gitu ya. Masalah finansial wis aman disian gitu. Karena Tapi ada orang yang finansialnya aman gak happy dengan situasi kayak ngono. Ya apa tuh Roy? ya Kira-kira.
Karena yang dilepas lebih hebat mungkin ya, dalam artian dia tahu bahwa yang dilepas itu lebih hebat. Normalnya manusia pasti khawatir. Podo gak gelem kon biyen malah aku, Bos. Kon sing gedekno aku, podo gak gelem, kodratnya manusia di situ. Menciptakan monster. Itu normal, makanya kita harus kontrol. Kayak aku harus kontrol. Aku harus siap. Suatu saat dia gede, aku harus siap. Tapi kan ngomong tentang siap kan berarti aku udah siap nih untuk joko bisnisku. Aku fokus nang bisnisku, gimana caranya bisa tetap sustain lah kita ngomong ya. Jadi ya kan ramemu gak ngare aku sepi, Bos. Iya. Sepimu juga gak ngare aku rame gitu loh. Jadi ya aku gak khawatir karena goalsku adalah bukan materi lagi di situ. Iya. Aku emang ngomong ke teman-teman, aku cuman minta satu nanti, bukan uang, bukan dunia mau gak jaluk. Cuman satu aja. Aku butuh rasa bangga di mana aku bisa mendidik kamu menjadi sebuah pengusaha, menjadi seorang pengusaha yang berhasil. Itu aja nanti ketika kamu berhasil. Dan kon eling iku. Dan kamu inget. Aku gak perlu terus kamu ngomong aku yang mendidik. Enggak, orang nanti tahu sendiri. Iya. Aku pun gak mungkin ngomong iku sing didik aku, gak mungkin. Iya. Gak mungkin aku ngomong kayak gitu. Aku gak overclaim juga kan gitu. Iya. Gak. Tapi secara tidak sadar orang-orang pasti tahu bahwa iki mbiyen mel aku, bahwa iki mbiyen dari apa terus menjadi apa. Itu yang nanti yang tak harapkan cuman itu. Rasa bangga karena kita itu pemimpin. Goalsnya adalah menciptakan pemimpin-pemimpin yang lain. Itu. Kan seneng Mas ibaratnya sing iki tim-timku bahkan yang udah lama-lama kayak yang lama-lama itu udah mulai bikin brand sendiri kan. Ya ada udah mulai connect sama aku juga, datang ke rumah juga, tak beli produknya terus datang ke rumah. Sampai netizen itu bilang, Mas nang reunian Mas saiki biyen melok sampean ngonten-ngonten saiki sendiri usaha dhewe. Keren. Jadi kebanggaanmu di situ ya, sebuah kebanggaan Mas. Apa ya? Meskipun aku itu gak ngeklaim bahwa ini yang ngajari aku ini, enggak aku gak mau ngeklaim. Cuman orang-orang pasti tahu. Jadi ada checkpoint. Aku ada andil checkpoint di perjalananmu. Itu aja. Enggak aku gak minta uang, enggak mungkin. Menjembatani celetukan Roy overclaim. Sebenarnya dari proses Roy ada juga, aku juga ada belajar satu Roy. Karena kita sharing ya jujur-jujuran ya. Iya. Aku tuh melihat Roy dengan bakso Mas Roy-nya kan sangat luar biasa. Seolah-olah bakso Mas Roy ini piala kemenanganmu di beberapa tahun ini ya. Ya itu impian dari kecil. Aku ngasiri baksoku dewe itu. Cita-citaku. Apalagi kamu mengakui itu ya. Cuman dalam keseharianmu, aku tuh melihat itu dan aku juga insya Allah juga sudah menjalankan bahwasanya seolah-olah piala ini ditaruh terus ya wis lah. Iya. Aku nggak terus-terusan menselebrasi piala ini gitu. Itu penting. Jadi orang yang menurutku ya orang yang selebrasi berlebihan biasanya kalau kalah itu downnya itu juga berlebihan. Iya benar. Aku takut itu tuh. Jadi aku setiap kayak kemarin ya mohon izin kita itu baru pertama kali akhirnya mencapai dalam 2 bulan itu 9 juta view di YouTube. Wong tua terus yang cover lagumu. Sampai alhamdulillah lagu Jawa kalau sampai dibawa sama NDE kan sudah levelnya sudah oke. Jadi di cover sama NDE, dibawa sama NDE itu kebanggaan luar biasa. Cuman ya aku nggak boleh selebrasi berlebihan. Iya itu. Because aku selalu percaya bahwa ya ini atau filosofis titik ya. Boleh. Filosofis titik meskipun berlebihan lebay nggak apa-apa lah nanti orang. Aku selalu percaya ini aku bikin waktu SMA. Rotok gak nyambung nggak apa-apa lah. Jadi aku ngomong bahwa hidup itu kayak kulit zebra Bos. Habis hitam putih hitam putih lagi terus. Itu nggak ada berhentinya itu. Sama kayak kita. Maksudnya hitam putih ya boleh kulit zebra itu. Maksudnya kan kulitnya kan ada hitam putih. Dalam prosesnya maksudnya ya apa Roy? Maksud hitam putih kok apa maksudnya? Kulitnya, warna kulitnya. Nah, di prosesmu apa sih hitam putih maksudnya? Ya maksudnya adalah
itu kan terjadi terus nggak ada berhentinya. Ibaratnya mari ada menang pasti kalah aku. Aku tuh selalu bilang ke teman-teman bahwa ketika kita habis lagi jaya-jaya, mari kan masalah gede bos. Oke. Dan itu pasti. Iya aku. Ketika masalah gede, ya kita sudah mari kita seneng gede, ono hadiah gede. Oke. Itu pasti keniscayaan. Iya. Kenapa ngomong bilang keniscayaan? Ini aku lagi ngomong nang Roy soalnya aku. Kelbet yo. Enggak, benising. Kenapa aku bilang keniscayaan? Karena ya kita pasti ngalami itu. Iya. Gak mungkin bos kita selama sampai udah pirang tahun. 31 tahun terus madu nangis terus kan gak mungkin. Iya. Masalah tok gak mungkin. Kuda ireng iku. Ya kuda ireng iku. Lek misale uripe enak terus kuda putih. Iya. Jadi kita itu kayak zebra. Zebra benar. Jadi mari ireng putih. Putih maneh ireng maneh putih maneh terus itu. Iya. Gak ada berhentinya. Anjay. Itu tapi aku akhirnya Roy, ketika mengikuti coba nyontoh caramu itu ya. Koyo iki nih pakaian gatel iki dicepakno karena tak jak podcast yuk. Biasanya kaosan, celonan gatel ambek sandalan cuk. Bacaanmu Roy kok taek Roy nek nampak suwe gitu. Cuman dengan mungkin cangkemku blak-blakan iya. tapi dan fakta. Tapi di sisi lain aku juga mikir cuk arek iki kok ngene bacaane ngene gitu. Itu yang membuat makanya aku kayak sekawan 5 2,5 juta penonton. Wih, masuk 2 juta penonton. Tapi jawabanku selalu iku sing wingi. PR-ku ke depannya kudu lebih gitu-gitu tuh. Atau apa sate gagak wingi. Temputi. Iya, kudu mudun maneh untuk PR-nya bukan kemarin 2.500.000 enggak. Ke depannya iki lho iso enggak kayak ngono gitu. Dan ke depannya terjadi gagal, ke depannya kita berusaha maneh gitu. Berarti uripmu terus-terusan berperang, Roy. Jadi golong aku itu sekarang malah lebih susah. Iya, ketika ego wong tua itu kita ngomong ke lagu ya, ego wong tua itu meledak 9 juta, standarisasinya sudah berbeda. Iya. Karya yang baru itu ya paham. Kalau nggak bisa sama itu rasanya kita itu lo apa sih Rek? Kok sakmene sih? Padahal itu ya oke-oke aja masih masih dalam standar yang kemarin itu masih aman. Oke, sangat aman. Kita jadi merasa lo kan nggak seneng ta ambek sing iki. Jadi lebih ke tidak mudah berpuas diri. Iya. Cuman biasanya tabrakan ambek rasa syukur. Iya. Kita harus tahu, harus membedakan itu. Kalau aku gini, kalau aku punya prinsip di mana kita itu harus berjuang di proses, terus habis itu bersyukur di hasil. Kadang ada yang kebalik soalnya. Ibaratnya gini, misal nih kita jualan hari ini, selama kita operasional kita ngonten, berharap penjualan hari ini terus naik. Oke. Nah itu adalah proses. Oke. Hasilnya kapan? Ketika udah close. Setelah close itu langsung proses lagi, evaluasi kan. Untuk besok proses lagi. Nah itu kita perjuangkan, kita harus teman-teman. Nanti hasilnya berapa lagi kita bersyukur kita syukuri. Sejenak. Iya, bersyukur sejenak. Terus habis itu kita proses lagi. Yes. Karena terus kan proses itu. Iya benar. Gak ada kita selesai meninggal kita itu. Iya benar. Aku juga melihat ya beberapa aspek, cuma sing paling kelihatan moto ya awakmu. Pialai nggak usah digawa terus di TKI karena aku juga merasakan memang kita nggak iso selebrasi sombong ngono nggak iso. Tapi di sisi lain itu bukan sifatnya ADW kan memang sombong. Cuman orang iso ndelok dhewe tanpa ada nggo piala. Iki ono Pak Sumas Roy itu. Atau awakmu iki wong sing pemikirannya asik nih, bahasa tertata gitu-gitu. Nah, teko dari mana Roy? Atau ada sosok inspirasi sing tiba-tiba kon ngono? Atau emang bawaanmu emang kon miskin ya biyen ya? Sugih Mas. Enggak, ini serius. Aku kan bisa cerita bahwa aku itu lahir dalam keadaan sangat-sangat kaya. Kaya bener. Sangat, bukan kita enggak ngomong kaya. Mohon maaf ya. Dengan baksonya, jualan bakso waktu itu kakekku Pak Gus itu punya Land Cruiser, Bos. Iya. Serem. Legend nang zaman segitu. Makanya cita-citaku bukan pilot, bukan polisi, bukan apa, tapi aku pengen jadi bakul bakso. Karena referensinya jelas kakekku. Ngarep moto. Jadi kalau misalnya kita ngomong cita-cita bakul bakso, mungkin orang berpikirnya lah pokok cita-cita
Iya bakal kan, bakso. ono Land politisi. Cruiser iki. Sumpah iki, Mas. Tahun biru tuh Roy? Aku dulu nyebutnya waktu kecil mobil turbo. Tahun berapa tuh? Oh lupa. Bagus Kecil. iku, Roy. Iya. Mobil turbo, aku nyebutnya mobil turbo. Aku Baru iya. tahu aku Land Cruiser ketika aku udah gede. Dan sorry tak potong Roy ya. Karyawan itu arek-arek SMA sing nek mlebu awan gak apa-apa kon golek duit Iya, sekalian bebas. golek sangu gitu boleh. Dan Ya di Tambak Sari itu tadi. tak tambahi pemanisnya ya. Pemanisnya ini tapi fakta bahwa lebarnya rumah di Surabaya waktu itu ya, di Kapas Gading Madya, lebarnya 100 meter lebarnya. 100 meter. Oke. Jadi aku lahir dalam keadaan alhamdulillah sangat-sangat aman. Oke. Aku sekolah TK dengan numpak mobil. Nah, cuman aku bertumbuhnya dalam keadaan bangkrut. Oh. Aku ketika SD kelas 1 ya, ketika SD kelas 1 itu sudah dalam diambang kebangkrutan karena Pak Kus kan sudah meninggal tahun 99 tuh. Ya, sudah meninggal. Jadi aku gak pernah ngelihat kakekku, tapi aku merasakan kejayaannya. Oke. Cuman sudah mulai tuh. Ya terus. Karena dilanjutin generasi selanjutnya tapi nggak bisa. Sampai akhirnya benar-benar anjlok. Jadi aku tumbuh dalam keadaan miskin. Ya, bener aku berarti kan. Iya, aku tumbuh dalam keadaan miskin. Meskipun aku lahir dalam cuman menurutku itu adalah privilege. Bro, itu kan ini Mbak Pusma juga nih. Iya. Itu kan adalah bentuk keakraban kita Iya. dan aku nggak joloki wong meskipun keasar atau awakmu kan karena ngukur ngukur wong. Kayak Yes. aku ngomong kayak kon mau ngomong deh, Roy, duitmu akeh wis wayahe kon bojo telu. Kenapa? Karena kon ngerti, dhek nggak mungkin kan. Iya. Nek dhek bojone telu pisan kon ngomong ngono, tukaran, Cuk. Roy, bojomu gak telu. Loh, meneng kan aku meneng-meneng ngono kan. Itu kan kaliber. Ada akeh klarifikasi lah. Lama sih. Ada iki kok akeh klarifikasi ning episode iki lah, Mas. Iya, enggak apa-apa. Awak dhewe gak kontok lho. Iya, iya, dhewe ya. Lama ya. Kira-kira apa? Karena banyak orang itu menganggap untung ketemu Roy saiki wonge lemes, selengean kok gatel ngene. Ternyata kan ada berlian di balik brand personal branding yang dia dapatkan. Digojloki wonge di konten no. Walah Mas ya sepurane Mas. Ngono nek aku kan kontol kon sapa Cuk ngono kan perbedaannya itu gitu. Cuma dia ada berlian lain. Kebanyakan orang merasa bias dengan podcast exiting hahaha. Enggak. Tapi di satu aspek banyak juga pendengar oh iki sing tak goleki. Nah, begitupun ke bojone Roy aku pengen ngomong mau kenapa kita nggak Roy telu karena emang nggak mungkin arek iki gitu. Jadi pendengar kita itu Mas, itu akhir-akhir ini banyak yang bukan pendengar, terutama di platform YouTube ya. Jadi biyen niku Lagi ada munggah Roy. Iya, ning Spotify terus di mirror ning YouTube. YouTube iki marketnya beda iki. Yes. Iki suara Giri FM iki. Heeh. Sing Spotify kan hard rock ya. Kayak ngono. Gak melek-melek aku, Bos. Roy gak iso nek guyon ngono deh. Kaelan wong sungkanan. Makanya Kan kabeh oleh ngrungokno radio. boleh. Aku yo hafal kok suara Giri FM. Oh lala suara Giri. Kita hafal kok. Iya. Pendengar terbesar se-Jawa Timur. Iya, tak Artinya masalah, tak ada secara masalah. market iku saka A sampai Z. Bener. Ngono lek hard rock kan A ambek bedok iki. Nah, iki A sampai Z jadi campur. Terlalu majemuk. Macemmu. Iya. Akhirnya kita banyak klarifikasi ben gak salah tangkap buat Iya, penonton-penonton iya. baru. No. Iya. Ayo kayak Roy mah tak elokno miskin aku kan yo ngukur. Oh iya. Iya. Dia Dan kepikiran diamini. langsung. Jancuk iki apa ya lek lek rame dihujat. Firza cangkem merah. Lah diamini kok ambek Roy. Iya lah. Oke. Ya emang tuh. Terus lanjut cerita soal Ya kita tumbuh. perjalanan. Kalau aku tumbuh kembangnya men. Tumbuh kembang dengan Denko. Awakmu umur telu kan ini. Umur telu rokokan Surya ngene. Aku bertumbuhnya, aku prosesku remaja itu ya. Mohon maaf, kita akhirnya tinggal di Tambak Sari yang dulunya di rumah Kapasa. rumah besar sampai akhirnya kita di Tambak Sari di dalam perkampungan. Gang kecil itu. Aku itu dari SD kelas 1 berarti umur berapa lupa lah kita. Sampai aku di umur 23 itu tidurku di lantai. Ada di TikTok Iya, itu yang- tak yang share bahwa buat share ini itu. rumahku. Aku nggak ada kasur, nggak punya kasur dan
Kenapa selama itu? Karena nyaman. Aku nyoba adaptif dan akhirnya berhasil. Terus saya kenyamanan. Iya. Bahkan sempat ditawari tuh kasur gak gelem jadinya. Karena kadang nyaman di situ. Atau omamu sing saiki iki emang tekelan ngono kasur. Sakno bojomu. Aku mek wedi kupinge kelebon semut iki. Loh kok semut? Sampean percaya? Ini cerita fakta tapi enggak ada buktinya emang. Yeah. Cuman ini cerita ya. Aku tidur Tambak Sari itu pernah bolak-balik tidur itu mukaku dilewatin tikus itu. Lho temenan iki Mas. Temenan. Sampean lek tahu rumahku. Saya dilewatin iki berarti nang ngarep apa dilompati? Dilewati gini. Lho temenan iki Mas. Aku gak bujuk pas tidur. Iya lek sih. dicakot itu biasa, karena kan jarang weso. Iya. Dicakot tikus wis koyo kecepet tawang kan rasanya. Biasa. Dilewati ini. Lho saking kotori rumahku dulu. Iya. Luar biasa. Jadi tapi alhamdulillah aku dapat kolaborasi apa ya? Secara mungkin itu masuknya ke yang bisa bikin kuat mental di situ. Oke. Jadi kita berkembang dari dua hal. Ya. Yang pertama aku mendapatkan privilege mentalitas orang-orang kaya. Oke. Yang kedua kita merasakan. Yes. Ya, kita merasakan apa yang dirasakan orang-orang yang di bawah. Iya. Dan aku merasakan. Oke. Dan itu yang mungkin itu faktor terkuat. Iya. Yang bisa bikin aku sampai sini. Mungkin. Sekolah sih nggak sadar ya. Ya, yang pasti yang pertama yang bikin paling kuat ya Tuhan kan, Allah kan kita. Ya, pasti. Cuman secara duniawinya itu, secara psikologis mungkin itu. Iya. Jadi aku merasakan dua hal itu. Kalau misalnya dari keluarga kaya terus sampai gede, mungkin susah untuk merasakan apa yang ada di bawah. Iya. Empatinya 0. Ya kebanyakan ya kayak gitu ya. Meskipun ada banyak lah. Ya enggak juga. Iya, ya enggak juga. Setuju. Cuman banyak kan kayak gitu. Cuman enaknya di situ aku mendapatkan dua privilege. Oke. Jadi privilege itu bukan cuman yang tak rasakan ini ya. Bukan cuman kita itu lahir dalam keadaan keluarga kaya, tapi kita mendapatkan privilege juga. Dropnya itu ya. Dropnya itu kita bisa kenal orang-orang yang lebih banyak apa ya? Macamnya juga lebih banyak akhirnya. Oke, paham. Jadi ketika kita membuka usaha, kita memakai sistemnya orang kaya tuh. Oke. Cuman treatnya kan kita bisa tahu caranya orang yang ada di bawah gimana karena kita di bawah gitu. Oh, itu alasan Pak Sumasro sing tuku orang-orang seperti itu ya. Yes. Oh, jadi tahu aku rahasia. Jadi kita bisa kayak ceritanya Naruto sampean Mas. Iya kan? Aslinya keluarga raja gitu kan. Tapi iki episode menarik nih berarti ini ya kan. Kudune kan melok seminar rek iki rek bayar iki. Iya, bayar raimu. Wah, tapi tenang, kita yo gak bayar loh. Jadi ini murni podcast kekancan gitu. Tapi kalau misalnya progres tanpa ada embel-embel materi, biasanya karyanya jujur. Yes. Sik Roy, aku tanya yang tadi. Siap. Kamu merasa sadar diri bahwa awakmu pebisnis, terus ngetokno lagu yang dimana ketika marketmu minta serius untuk diundang, iya. kon ngerim, Iya. gitu kan. Nah, Iya lanjut. berarti kan kamu sedang melakukan kesia-siaan atau ada alasan lain sebenarnya? Awakmu gak memprediksi bahwa itu akan datang. Gak. Asli gak itu. Cok, nek aku diundang ya malah happy tak sikat sa isokku. Iya, sampean diundang sebagai chef mau. Iya aneh sih Roy. Ya kan berpikir ulang otomatis. Iya. Nyekel sudel yang kepala aku buat aku. Karena lek diundang chef parodi gitu ya. Iya. It's okay. Benar. Tapi lek diundang bener-bener sampean masak loh. Kawan sih. Ya itu sama sebenarnya. Oh, oke. Jadi gak siap rame. Konten gatel, konten kreator tae. Gawe konten diundang gak siap rame. loh, diundang konser. Iya, diundang konser masalahnya. Ampun bos, kita terus dihujat terus kita itu ingin nyanyi dilut ae rasane kayak aku itu Mas ada cerita ya. Laguku sendiri Gowong Tua. Terus aku itu duet sama arrangerku namanya Mas Mufli. Okay. Suaranya emang bagus. Dia pegang piano, aku nyanyi biasa, dia juga nyanyi duet. Komentarnya bagus. Suaranya Mas Roy enak.
luar biasa lebih kena rasane lek Mas Roy sing nyanyi. Oke. BTW Mas Roy sing pianoan ya. Jancuk. Bayangno Mas. Iya, tapi kan itu perspektif orang ya, kita nggak bisa kontrol ya. Iya, dan aku mau bisa Oke. di perspektif. Berapa menit kita ngobrol? 1 jam 10. Luar Kurang. Petang jam aja Mas. Kan gak ono podcast 10 jam Mas. Petang episode. Oh, petang Iya, episode. petang episode berarti. Apa sih upload dawa ngono apa sih Mas? Gak FYP tak? Maksudnya gak viral lah. Aman, nek daging kabeh kok ngene aman. Oh, Aman lah sih. Biasanya balung tok. Tetelan. Ya wis lah nek ngono. Iya. Roy, terima kasih Siap. atas waktunya. Siap, Ya pokoknya Masku. kesan pertama jumpa Mbak Roy. Masuk. Baru pertama kali ketemu kan. Iya, Mas. Betul. Sangat dewasa ya. Aku bisa membayangkan perjalanan uripe pasti ditempa banyak hitam juga. Yes. Gitu. Iya. Tapi ternyata Asik ya orang. asik Iya. banget. Biar tak kira sampean niku anu lho. Apa jenenge dangak ngono lho Mas gitu. Ternyata orangnya justru dingkluk banget, Pak. Iya, dingkluk banget. Sangat dingkluk terus ajen ngono ya. Nek kowe lah apa Iku tengeng Iku lomba mangan kerupuk kan. Tapi emang tapi balik lagi ya, kita menuju ke ujung ya. Iya. Nanti Roy juga ngasih pesen ya Siap, buat Ultras Buntu Roy ya. Siap. Eh, Ultras apa Mas? Ultras Buntu jenenge. Oh. Karena jenenge iku podcast Exit. Oh. Podcast mental health gitu. Siap. Untuk orang-orang buntu yang mencari jalan keluar. Siap. Nah, ngobrol sama Roy tadi juga aku menyimpulkan bahwasanya kenapa Roy sukses ternyata sampai detik ini dia masih berproses, Rek. Yes. Gitu dan pada akhirnya dia memahami bahwa dia memaksa mencintai proses. Gitu nek teko omongane dhek ya karena kan teko kita ngomong mau puter-puterin lah bagian lah aku mau menyimpulkan aku lali. Pokoknya kan. Intinya Roy juga happy dengan pujian, dengan sebuah pencapaian happy. Cuman ketika dia menyadari bahwa hari sudah berganti, dia langsung set utek itu. Oke, sekarang berproses, bukan lagi merayakan yang kemarin. Berproses mana. Makanya itu mungkin itu alasan Pak Mas Roy hari ini masih eksis. Gaya lagu rame. Yes. Ya karena selebrasinya nggak segitu. Dan untuk orang-orang sing sangar cuk, sangare kon ndelok di proses mana. Gitu. Sangar bakso ya kon kudu ndelok tuh bab Roy ngomongin bakso. Yes. Sangar musik kon kudu ndelok Roy bab musik. Kenapa? Karena Roy ini tidak hanya melakukan satu kegiatan sing moro-moro gede enggak. Yes. Ternyata dia juga pernah gagal, dia berproses lagi, gede, gak mandek, berproses maneh. Maka dari itu aku rasa kunci kesuksesan itu berproses. Entah kalian di karyawan, entah kalian pemilik usaha atau apapun. Berarti inti dari obrolan ini adalah kita harus memaksa mencintai proses. Dan kita harus sadar bahwa nggak semua orang terlahir sukses dan pengusaha. Yes. Tapi semua orang punya jalan untuk menjemput rezeki. Yes. Itu tadi. Kalau dari aku ya, ternyata Roy yang tumbuh bukan cuma bisnisnya, tapi pribadinya. Tuh. Aku yakin Roy 10 tahun lalu sampai saiki sih beda Mas. Beda banget gitu. Dan Roy ditakdirkan menjadi Roy itu diterima dengan dia dan benar-benar dijalankan. Itu yang mungkin golek ono bakatmu itu tadi. Yes. Nek dari Bian nih, Bi. Aku menilai Mas Roy ini orangnya reflektif ya. Reflektif itu apa? Reflektif itu orang yang sering berkaca. Yes. Orang yang sering melihat dirinya itu di akhir hari mungkin waktu dia sendirian atau pas adus. Aku gak ngerti ya waktumu sendirian itu kapan. Dia lebih banyak dia sering banget ngobrol sama dirinya sendiri. Iki tebak-tebakanku ae gitu. Dia sering banget ngobrol ambek dirinya sendiri. Terutama di momen-momen krusial yang memaksa bahwa aku kudu ngambil langkah. Nah, ini yang menjadikan dia menjadi seseorang yang reflektif. Reflektif itu bukan orang yang terlena pada kejayaan, ya kan? Tapi orang yang mencari tahu aku harus membenahi dari mana gitu. Itu yang gak banyak orang mampu dan kuat dalam menghadapi realita. Nah, buah-buah atau mutiara-mutiara yang dia sampaikan itu adalah hasil dari pemikiran iku mau. Nah, aku ndelok kon iku wonge empatikal.
awakmu iku juga bisa punya bakat untuk membaca manusia gitu. Karena apa? Karena orang yang reflektif iku iso ngira-ngira kira-kira pikirane wong iki apa gitu. langsung undur. Iya penting itu Mas. Nang bakso penting ya. Lo temenan. Iya, tak potong dulu ya. Jadi bukan cuma karyawan. Sama ngerti gak kenapa kok kasirnya Pak Sumasro itu bayar di akhir? Iya. Karena kalau misalnya bayar di awal, orang kalau lagi rame mau nambah antri lagi kan males tuh. Oh, oke. Kalau bayar di akhir tinggal Mas tambah siji. Oh, kok gurih. Ya. Oh. Dan kita sadar bahwa customer kita itu orang yang kalau lupa bayar pun ngechat gitu loh. Iya. Kita sadar di situ. Wow. Jadi kita pahami. Aku pun yang ngono pesen misalnya nang McD lagi rame-rame nih. Tapi pesen mana antri males Mas. Males bener, setuju. Karena bos, gimana ayam bos, ayam ambek burger bos. Oh, enak juga tuh. Iya kan otomatis apa ya? Upsellingnya lebih oke itu. Iya. Oke. Jadi di situ Ya. sepakat aku. Lanjut. Aku melihat kenapa kok gue kan. Setuju, sepakat ya. Dia iki wonge empatikal, orang yang reflektif, orang yang sering berkaca dan ngobrol sama dirinya sendiri. Iku biasanya orangnya empatikal. Dia punya bakat untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Nah, situasi batin ini yang sebenarnya juga jadi tantangan seorang pengusaha. Ya apa ya caranya memilah antara mana yang harus ditegesi ambek sing gak iku perjalanan urip PDE. Dan aku yakin banyak hal-hal yang melukai hatinya sehingga dia mau merangkul banyak gelem ngerangkul wong akeh iku biasanya datangnya dari luka-luka batin karena aku tahu ngerasakno dari kon gini-gini sampai aku gitu. Okay. Yang mungkin enggak diceritakan di hari ini gitu kan. Di episode ini gitu. Mungkin off-cam makan cerita ya. Nah, itu perjalanan yang membentuk seseorang menjadi seperti Mas Roy yang kalian lihat di YouTube ini. Nah, maka pesannya apa? Bahwa ketika kamu mengalami hitam, kan mau koyo kulit zebra itu ya, bahwa ketika kamu mengalami hitam ya ambil waktu sendiri. Ya kan, tentukan deadline, ya tangi. Gitu ya kira-kira ya. Dan pada waktu kamu berada di atas ojo lali merangkul orang-orang dan mendidik dia. Dia capek untuk ngewangi toh, akhirnya dia memilih untuk mendidik kan ya kira-kira ya. Yes. Nah, cuk kesel cuk ngewangi-wangi toh ayo kon tak wangi kader. ya kan. Tapi kon kudu nglakoni apa sing tak kongkon gitu kan. Gitu sih. Jadi respect dan terima kasih sudah datang. Siap Mas Bian, Mas Firsa. Mas Roy. Jadi kesimpulannya yes atau no saya. bukan interview kerja bukan Mas. Interview kerja. Bukan interview kerja. Masa owner kita ada interview. Kan yang ini ngomongin nang investor. Kan belum invest enggak? Roy, ada pesen enggak Roy? Kayak Ultras Buntu nih Roy. Waduh, apa iki Mas? Yang nom-noman iki. Asli aku belok buntu Mas. Ketika berproses atau gimana? Tak ceritakan, iki audiens kita itu usianya rentang 18 ya Ren ya. Iya. 18 sampai 55. Iya. Kebanyakan di antara 20-30 tahunan yang sedang berjuang. Siap. Kalau aku cuman highlight aja ya, highlight apa yang disampaikan Mas Bian tadi. Jadi itu adalah hal yang salah satu yang lagi tak gembor-gemborkan ke tim. Jadi tidak semua orang harus jadi pengusaha. Maksudnya adalah banyak kok politisi yang sukses, seniman yang sukses, karyawan yang sukses. Ibaratnya banyak juga pengusaha yang nggak lebih kaya daripada kepala bagian pabrik gudang garam. Iya, benar. Ya kan, banyak juga. Jadi itu pun masih tetap karyawan mau bagaimanapun. Cuman kan, kalau disuruh milih lebih baik jadi karyawan yang itu daripada kita pengusaha yang omsetnya masih minim banget gitu loh. Secara realistis kan kayak gitu. Jadi pahami kalian itu di mana, kalian itu siapa dan kalian seberapa. Dan ya itu yang harus jadi senjata buat kalian. Kalau kalian terus habis itu kayak aku kan nggak ganteng. Lek kalian ganteng, ya kalian bisa jadi model, kalian bisa jadi apalah, entertain, astagfirullahaladzim. Ya itulah, pokoknya tentang apa yang ada di diri kalian itu yang harus kalian jadikan senjata. Nah, aku jelas, aku tadi menyampaikan bukan kita itu kepedean, tapi alhamdulillah aku gak dianugerahi ganteng. Tapi aku dianugerahi bisa menyelesaikan masalah dengan cara yang efektif. Ibaratnya misalnya perjalanan teko
kenjeran terus mari nang bendul berisi ngene iki. Gak apa-apa disebut bendul berisi. Ya aku itu lewat jalan yang paling cepet. Aku gak muter lewat Benowo dhisik, gak muter lewat Gresik dhisik. Ada soalnya orang yang karena gak tahu jalannya muter sampai Gresik dhisik. Oh, paham maksudnya. Dan aku bisa untuk mencari jalan yang tercepat. Ya di situ kan cuman juga ganteng aja. Maksudnya cuman dikei dalan ngono. Iya, cuman dikei dalan alhamdulillah. Dan iso ngurangi elek teko dalan itu. Iya benar. Lewat value. Ya. Jadi buat teman-teman pahami potensi kalian. Terus jadikan itu senjata. Oke, teman-teman. Jadi apapun yang penting kalian lakukan sampai versi terbaik kalian. Oke. Terima kasih untuk teman-teman dimanapun berada. Jangan lupa tetap di Podcast Exit. Masa lalu milik kita. Ultras Buntu. Terbaik. Terbaik. Guyune kan banget.